Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita tidak ingin adanya, ini kan pembiaran. Mana mungkin akan bisa berlanjut seperti ini. Kalau MUI sampai saat ini tidak pernah ada ketegasan, seharusnya diaudit dong. Di mana uang-uang mereka yang melegalkan semua yang tidak legal sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Nggak perlulah itu diatur-atur. Orang mau makan babi, makan tikus, segalanya itu urusan pribadi. Nggak usah dibuat karena kekuatan mayoritas agama. Kita dibodohkan dengan kekuatan agama itu sehingga ya mereka lenggang kangkung. Nggak pernah diaudit. Karena apa? Ya pentolan mereka wakil presiden. Di bawahnya itu yang tak pernah tersentuh. Anwar Abbas dan sebangsanya yang membuat fatwa untuk menghalalkan darah orang yang tidak disetujui di negara Indonesia. Indonesia itu bukan milik pribadi atau nenek moyang dari salah satu agama, suku, ataupun generasi yang tidak diakui oleh konstitusi kita. Jadi sebenarnya patokan kita Indonesia itu udah pas. Undang-undang dasar berdasarkan konstitusi 45. Jadi kalau itu diselewengkan ya memang harus kita tuntut, termasuk pemerintah-pemerintah yang pernah menjabat. Sekarang mereka dengan kekuatan uang bisa membayar. Indonesia ini ya unik lah. Punya kekuatan karena mayoritas membuat partai politik tanpa ada checking and balance daripada masyarakat ini dianggap lemah ya kamu tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak memakai juga kedaulatan kita sebagai masyarakat untuk menyuarakannya karena takut. Yang menakut-nakuti ini kebanyakan juga orang-orang sesama lah, orang Kristen. Karena saya ulangi lagi, pernah saya menyuarakan hal seperti ini di Konsulat Jenderal Indonesia di zamannya Megawati, menentang kok bisa adanya jihad 3.000 ke Ambon. Selesai itu yang datang pada saya ya orang seiman katanya. Wah, jangan begitulah Pak. Itu kan terlalu sensitif untuk disuarakan. Ya seperti inilah yang harus kita lawan. Karena kita memakai suatu akal pikiran kita juga untuk menuntut keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau gereja ataupun kelompok kita, tapi untuk masyarakat luas. Ya, rekap. Silakan ya, Pak Robert. Terima kasih Pak Paul, Pak Rajauti. Salam, ketemu lagi ya. Oke. Ya, kemana aja Pak Robert? Saya kira Bapak kurang sehat kok, nggak pernah muncul. Enggak, gitu. Ya. Puji Tuhan ya, ada aja kegiatan Pak, khususnya Natal sampai tahun baru ya memang saya jarang masuk ya. Puji Tuhan lah sehat-sehat Pak. Itu sekarang kita umur sekian ini kita mikirnya supaya sehat terus Pak. Gitu. Ya, puji Tuhan. Itu kesehatan juga berasal dari Tuhan kok. Dan kita berusaha. Pak. Ya, terima kasih. Kita senang sekali untuk membahas persoalan-persoalan di Indonesia yang bagi saya sih memang fokus saya untuk penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dicapai. Jadi melalui sumpah Polsang ini telah memberikan banyak kontribusi juga. Entah itu mungkin sesekali bisa ditangkap oleh para penegak hukum di Indonesia, khususnya kelompok elit, yang sudah merupakan suatu bagian bagi kita yang pernah menyuarakannya. Dan khususnya kalau kemarin misalnya Pak Jokowi memberikan pidato 2 hari lalu, ya bagi saya itu kita jangan sampai ya terlalu cepat untuk memberikan juga komplimen, karena ya kita tahu bahwa suara-suara kita yang dulu-dulu itu yang pernah dikutip oleh Ade Armando di dalam pembelaan terhadap kelompok minoritas. Tapi sebenarnya ini berasal daripada apa yang pernah kita suarakan melalui dari Pak Paul ini tentang kontribusi daripada kelompok Kristen secara khusus di dalam pemenangan 2 kali Presiden Jokowi.
di mana mergingnya kan tidak terlalu banyak dengan Prabowo. Andai kata diperkirakan ya kelompok Kristen ini taruhlah, nggak usah perkiraan saya 13%, taruh saja 8%. Sedangkan merging daripada Prabowo dengan Pak Jokowi hanya sekitar 6%. Jadi kalau kelompok minoritas ini flip up kepada Prabowo misalnya, pasti Pak Jokowi tidak terpilih. Jadi jangan dianggap remeh kekuatan daripada minoritas ini. Dan sebagai analisa saya dalam pidato Pak Jokowi ini merupakan suatu ya bisa pencitraan untuk mengingat kembali jasa-jasa daripada kelompok yang mereka label minoritas ini. Dan kenapa kelompok minoritas ini memilih Pak Jokowi? Karena masih banyak yang pakai akal sehat, tidak ingin memenangkan Prabowo yang menggait Rizik pada saat itu, Somad, dan kelompok daripada kawan-kawan kita yang mengaku orang Kristen seperti Gilbert dan sebangsanya. Mereka hanya sedikit dibanding dengan kita yang masih pakai akal sehat. Jadi menurut saya, kita juga jangan terlalu cepat untuk bangga dengan pernyataan itu. Yang perlu kita tanyakan kepada Pak Jokowi, di mana ketegasannya untuk memberlakukan hukum yang adil kepada seluruh anak bangsa. Nah, kalau kita melihat, artinya jangan kita melupakan kejadian-kejadian yang ada. Berdasarkan fakta-fakta ini, kalau MKJ tanpa ada pertimbangan lain cuma karena persoalan dia menghakimi dia adalah orang-orang atau majelis dan hakim yang semuanya ini terkontaminasi dengan paham-paham radikal sehingga tidak ada siapapun mewakilinya di dalam hukum itu, lawyer siapapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan radikal ini yang telah meracuni sistem perundang-undangan di Indonesia dari tingkat eksekutif sampai kepada tingkat desa. Jadi apapun tidak akan bisa untuk kita membela. Jadi di sini kan adalah pelecehan hukum dibanding dengan Waloni 6 bulan, sedangkan Waloni ini dia membombardir secara ya biadab. Bahkan orang yang tidak bisa mendapat lagi penghargaan sebagai bagian daripada masyarakat, anjing saja dia tabrak dengan rasa bangga, dengan kekuatan agamanya yang mengharamkan anjing dan lain-lain. Dan tidak itu saja, pemerintah pun semuanya dia hantam, tapi tidak tersentuh karena kekuatan-kekuatan agama, kekuatan-kekuatan yang seharusnya membodohkan masyarakat Indonesia. Jadi di mana sebenarnya ketegasan daripada Pak Jokowi untuk menunjukkan supaya kita yakin bahwa pemerintah telah melakukan perimbangan hukum, keadilan bagi masyarakat dengan ditangkapnya Somad, dengan memasukkan kembali Rizik di dalam penjara berkaitan dengan pelecehan pemfitnaan terhadap agama Kristen secara khusus. Sampai saat ini kan bebas mereka. Kalau Rizik dulu, apa yang terkena dengan dia? Cuma berdusta terhadap swab di rumah sakit Bogor. Kita semua tahu mengenai itu. Dan di mana ketegasan daripada seorang presiden, demikian juga Menko Polhukam Mahfud MD tidak pernah bersuara tentang itu. Jadi ya jangan kita terlalu cepat untuk melihat apa yang dikatakan oleh Jokowi. Menurut saya ini merupakan pencitraan. Paling sedikit mungkin ada dalam hati nurani untuk melihat bahwa ya kontribusi kemenangannya banyak menjadi kunci karena yang mereka label minoritas. Dan ini sempat dikutip oleh Ade Armando kan, bahwa ya memang orang-orang Kristen ini merupakan suatu kunci. Setelah kita menyuarakan, memang kita menuntut bukan karena kita ingin untuk dibela, diperlakukan secara adil,
secara hukum. Dan mengenai pidato daripada Pak Jokowi juga tentang ya hati-hati untuk mereka yang melanggar pasal 29 gitu, tentang kebebasan beragama dan mendirikan rumah-rumah ibadah mereka. Sebenarnya ini kan hanya semacam anjuran. Kalau yang benar itu kalau kita dengarkan Pak Jokowi dengan tegas menindak misalnya wali kota Cilegon, wali kota Bogor yang melarang pendirian ibadah. Sedangkan ini kan tercakup di dalam peraturan konstitusi negara kita, pasal 29. Demikian juga pasal 156, tegakkan kalau memang itu hukum yang berlaku bagi negara. Jangan hanya seperti MKC yang tangkap. Dan di mana juga pembelaan terhadap Calvin Lim yang sampai saat ini tidak ada satu kata pun daripada elit politik di Indonesia yang pakai sedikit ini tak mungkin begini, cuma persoalan kartu penduduk dan address kok dikenakan ditangkap begitu aja tanpa ada, ini semua setting. Jadi kita jangan terlalu cepat melihat ya apa yang disampaikan oleh pidato daripada presiden. Kita teliti, jangan kita melupakan fakta-fakta yang ada, mulai daripada Pak Darmawan. Belum lagi ini kan yang terekspos yang high profile sebenarnya. Bagaimana yang kecil-kecil seperti misalnya MUI di Medan ya, kalau saya tidak salah beberapa tahun lalu itu. Seorang yang menikahi wanita yang beragama Islam dan dia dituntut sampai ibunya masuk dalam Zoom ini kok. Saya ingat sekali, Jason kalau saya tidak salah namanya. Sampai saat ini kan tidak ada penyelesaian hukum. Dia hanya berengus karena ya Kristen dan desakan daripada MUI setempat dan disetujui oleh pimpinan aparat yang ada di sana, antara lain polisi sebagai bagian keamanan. Jadi di sini sebenarnya kita tuntut. Jadi kalau betul memberikan pidato seperti itu jangan sekedar retorika yang menyenangkan hati mungkin sebelum lengser daripada pemerintahannya. Lakukan tindakan. Masih ada kesempatan kita untuk melihat bahwa inilah seorang pemimpin yang menerapkan hukum meskipun sudah jauh terlambat. Tinggal 2 tahun atau setahun setengah dalam kepemimpinannya. Paling tidak ya kita melihat bahwa inilah legacy yang kita harus juga akuin. Tapi kalau cuma sekedar bicara, semua orang bisa bicara. Implementasi dan kualitas QI itu yang harus kita buktikan sebagai pemimpin. Kalau tidak ya kita ini semuanya retorika. Masih jauh lebih baik orang yang tidak mempunyai suatu kekuatan tapi dia melakukan tindakan yang benar. Jadi itu menurut pandangan saya, kita ya jangan cepat untuk memberikan semacam apresiasi. Kita terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang jauh daripada itu. Kita tidak ingin adanya, ini kan pembiaran. Mana mungkin akan bisa berlanjut seperti ini. Kalau MUI sampai saat ini tidak pernah ada ketegasan, seharusnya diaudit dong. Di mana uang-uang mereka yang melegalkan semua yang tidak legal sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Nggak perlulah itu diatur-atur. Orang mau makan babi, makan tikus, segalanya itu urusan pribadi. Nggak usah dibuat karena kekuatan mayoritas agama. Kita dibodohkan dengan kekuatan agama itu sehingga ya mereka lenggang kangkung. Nggak pernah diaudit. Karena apa? Ya pentolan mereka wakil presiden. Di bawahnya itu yang tak pernah tersentuh. Anwar Abbas dan sebangsanya yang membuat fatwa untuk menghalalkan darah orang yang tidak disetujui di negara Indonesia. Indonesia itu bukan milik pribadi atau nenek moyang dari salah satu agama, suku, ataupun generasi yang
tidak diakui oleh konstitusi kita. Jadi sebenarnya patokan kita Indonesia itu udah pas. Undang-undang dasar berdasarkan konstitusi 45. Jadi kalau itu diselewengkan ya memang harus kita tuntut, termasuk pemerintah-pemerintah yang pernah menjabat. Sekarang mereka dengan kekuatan uang bisa membayar. Indonesia ini ya unik lah. Punya kekuatan karena mayoritas membuat partai politik tanpa ada checking and balance daripada masyarakat ini dianggap lemah, ya kamu tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak memakai juga kedaulatan kita sebagai masyarakat untuk menyuarakannya karena takut. Yang menakut-nakuti ini kebanyakan juga orang-orang sesama lah, orang Kristen. Karena saya ulangi lagi, pernah saya menyuarakan hal seperti ini di Konsulat Jenderal Indonesia di zamannya Megawati, menentang kok bisa adanya jihad 3.000 ke Ambon. Selesai itu, yang datang pada saya ya orang seiman katanya, wah jangan begitulah Pak, itu kan terlalu sensitif untuk disuarakan. Ya seperti inilah yang harus kita lawan, karena kita memakai suatu akal pikiran kita juga untuk menuntut keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau gereja ataupun kelompok kita, tapi untuk masyarakat luas. Sebagaimana Rasul Paulus, dia dalam Filipi berapa itu ya menyatakan ya mati adalah keuntungan, tapi hidup untuk menjadi berkat. Dia sampai kepada Raja Agripa, saya ulang-ulangi ini, kenapa? Bukan untuk dia untuk mati sudah senang, tidak ada problem lagi. Demikian juga bagi kita. Tetapi tuntutan untuk kebenaran dunia, termasuk kelompok-kelompok yang akan generasi yang akan datang, harus disuarakan melalui kebenaran itu. Jadi presiden dan seluruh aparatnya eksekutif yang mempunyai kekuatan itu jangan retorika. Kita udah skeptical terhadap siapapun yang menjadi pemimpin ke depan untuk dijadikan sebagai pemimpin negara kita. Kalau agama ini tidak dihilangkan, SKB 2 menteri ini diberlakukan, itu pangkas semua, nggak perlu diatur-atur agama itu. Kalau menurut saya itu ya kita kembalikan kepada kedaulatan rakyat. DPR itu tidak perlu kalau tidak ada fungsi. Angkat mereka yang volunteer menjadi pemimpin yang ingin berbakti untuk rakyat. Jangan mencari kedudukan dengan aman, digaji dengan begitu hebat, tidak ada produk yang dilakukan. Bahkan kalau dalam meeting nonton film porno, sudah banyak itu dari PKS dan segalanya. Jadi kalau kita takut menyuarakan, inilah kita memelihara kejahatan. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, lanjut. Pak Ejun, wah, Pak Polsang ini. Ya. Ya. Rani Yohana. Halo.